selamat malam. Halo, selamat Hai, malam. How are you today? I'm fine, thank you. Oke, ready ya untuk belajar math hari ini? Malam ini? Iya, Oke. Nah, em, seperti biasa, kita we will start with mental calculation first. Nah, baik, mana nih? Determine the sequence of calculation. Kita akan menentukan langkah-langkah penyelesaian soal-soal dulu ya. Misalnya kita punya nih. Misalnya kita punya 34 plus 18 minus 8 multiplied by 2. Berarti yang kita selesaikan dulu yang mana nih? pengurangan. Ya, pengurangan. Berarti yang ini dulu ya. Kemudian yang kedua nanti apa? Yang kedua, Mm-mm. penjumlahan, Penjumlahan atau perkalian dulu nih? perkalian. Nah, oke. Berarti perkalian yang ini yang kedua. Dan yang terakhir adalah yang penjumlahan. Jumlahan Oke, berarti kalau 18 minus 8 equals 10, 10. 10 multiplied by 2, 20, 20. Kemudian kita tambahkan 34. 54, Oke, nice. Nah, next. 27 multiplied by 1 equals 27, ah, apa? 27, Oke, next 1 multiplied by 63. 63. Ya, oke. Nah, jadi conclusionnya atau kesimpulannya adalah if one is multiplied by any number, the result is the number itself. And if any number is multiplied by one, then the result is the number itself. Bisa dipahami dulu ya? Bisa. Oke, next. 0 multiplied by 9 equals? 0, Oke. 48 multiplied by 0 0, equals? Ya, oke. Nah, kalau perkalian nol itu berarti if zero is multiplied by any number, then the result is zero dan sebaliknya. Next, we have 10 multiplied by 9 equals? 90, Yes. Kemudian 5 multiplied by 10 equals? 80, Ya, nah kalau perhitungan ini conclusionnya itu when multiplying any number by 10, we need to add one zero to the right of the number. Okay, any question? 0, Nah, nah kalau pembagian gimana? Misalnya kita punya nih 70 divided by 10 equals 7, 7. Next, 40 divided by 10. 4, Yes. Next, 42 minus 2 divided by 10. Berarti yang dalam 4, kurung dulu ya. Berapa? 4, Yes. Kemudian, nah nih. Next, 24 divided 3 multiplied by 1 equals. 8, Dapat ini nggak? Ya kan? Yes. Next, 32 plus 2 multi- multiplied by 4 equals. Berarti yang kita kerjakan yang mana dulu, Naila? Yang perkalian ya. 2 kali 4 dapatnya
4. 8. Kemudian kita tambahkan 32 sama dengan? 40. Yes, 40. Ya, 40. Nah, terakhir, 4 multiplied by 30 minus 20. 30. 40. Yes, 40. Nice ya. Berarti sekarang kita bekerja di platform. Nah, untuk bekerja di platform yang share screen Naila ya. Oke, Sebentar nih. silahkan Naila. Mm-mm. Udah buka platform Algonova nggak sebelumnya? Tadi udah sempat. Oh, oke. Oh ya, minggu lalu kan belajar sama Miss Anandita ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, nggak dari materi sebelumnya? Hmm. Nggak. Ini saya nggak bisa share screen. Oke, kalau gitu udah buka platform Algonova dulu? Udah. Udah, sekarang di Zoom, kan di Zoom itu di bawahnya ada yang warna hijau tulisannya share, ya kan? Hmm. Nah, klik dulu share. Udah. Nah, nanti Udah. kan muncul tampilan yang kita buka sebelumnya, ya kan? Pilih yang platform Hmm. Algonova. Bisa nggak, Naila? Nailanya off cam Tapi ya? saya kalau ini kalau misal muncul di atasnya jadi nggak itu Miss. Jadi Gimana? nggak muncul di sini. Maksudnya kalau Naila share screen gitu ya? Udah. Saya kan udah pencet ini screen. Terus Mm-mm. ntar saya pilih udah pilih ini platform Algonova tapi tetap ini nggak bisa. Oh, oke, setelah pilih platform Algonova kan di bawah itu masih ada pilihan nih, bagikan. Nah, tekan dulu yang bagikan. Udah ditekan juga nggak tadi yang udah diklik? Yang bagikan? Saya sih kalau mau buka platform Algonovanya pakai ini Miss pakai Samsung Internet. Oh, gitu. Oke, oke, nggak apa-apa. Kalau gitu, Miss aja yang share screen ya? Miss bantu share screen? Oke. Wait, kita tampilkan dulu. Hmm, Nah, kita ambil dulu username-nya Dinda. Naila. Oh ya, Naila, panggilannya Naila kan atau Dinda? Hmm, kalau di kelas saya karena sebelumnya kan saya dipanggilnya Naila, tapi sekarang Mm-mm. di kelas ada juga yang namanya Naila, jadi saya dipanggilnya Dinda. Dinda. Tapi kalau di rumah panggilannya Naila atau Naila. Dinda? Oh, Naila. Oke. Nah, ini kita klik dulu. Oh, tadi terakhir mau buka ini ya? Iya. Oke. Nah, hari ini kita ada di lesson 10. Ini dia ya. Bagian satu dulu nih, ke perhitungan. Oke, kalau gitu nanti kita kerjakan bareng aja biar Miss yang masukkan di sini ya. 5 kali 7 tambah 8. 5 kali 7 berapa?
Atau 7 kali 5? 43. 43. Oke, nice. Next. 12 bagi 4 kali 10. 12 bagi tiga 4 kali puluh 30. Oke. Next, 52 kurang 6 kali 0. nol 52 0. Ya. 4 kali 67 kurang 60. 28. 28. Nice. Lanjut. 24 kurang 6 bagi 2. 9. 9. Oke, betul. Next, 6 kali 3 kali 1 tambah 8. 6 kali 3 kali 1 tambah 8. 26. Dapat Dapat berapa? 26. 26. Lanjut. 40 bagi 12 kurang 7. 40 bagi 12 kurang 7. 8. Oke. 18 bagi 3 kali 5 tambah 10. 40. 49, 40 ya. Next, 24, 24, 26 tambah 4 bagi 10 kali 9. Ya, 27. Oke, sekarang kita centang apakah jawabannya semua benar. Eh, Oke, jawabannya semua benar. Lanjut di poin kedua. Perhatikan baik-baik bilangan ini dan kita akan menjawab. Sekarang Naila sebutkan bilangan yang kurang dari 28. 26, terus 0, 9, 27, ada lagi? Oh, 8 ya? 8. Udah, itu aja ya. Oke, coba kita cek. Oke, nice, benar. Selanjutnya, sebutkan semua bilangan yang tidak lebih besar dari 28. Yang tidak lebih besar. 28, terus ya. Mm-mm, mm. Oke, ada lagi? Nah, coba ya kita susun, kita masukkan dulu. Hmm, ini, dan ini. Kita cek lagi. Oke, benar. Bagian 4 adalah
Sebutkan bilangan yang lebih dari 8, tapi kurang dari 28. Yang lebih 8, tapi kurang dari 28. 9. Oke, 9. Ada lagi? Ya, 26. Ya, 9, 26, dan 27. Oke, jadi di bagian pertama kita sudah menyelesaikan soal-soalnya. Dan sebelum kita mengerjakan yang kedua, kita akan bahas materi dulu ya. Ini kita stop share. Kita ke materi dulu. Oke, bekerja di platform sudah. Hmm. Oke, sekarang kita ke soal-soal cerita ya. Boleh dibaca Naila soalnya? Di alun-alun dan jalan-jalan ada lampu dengan nomor 2 digit. Rani Mm-mm. mencatat nomor yang hanya memiliki satu angka 4, Mm-mm. sedangkan Bima mencatat nomor yang hanya memiliki satu angka 0. Hmm. Siapa yang punya lebih banyak nomor, Rani atau Bima? Oke, soalnya bisa dipahami dulu? Bisa. Sekarang kita cek. Kalau menurut Naila dulu nih, yang punya banyak nomor itu Rani atau Bima? Rani. Rani, kenapa Rani? Karena Karena benar-benar. Jadi coba kita cek kalau apa? kalau Hmm. Rani punya satu angka 4, Mm-mm. tapi 2 digit, itu pasti lebih besar dari si Bima. Iya, betul. Nah, atau caranya gini juga ya bisa. Kita pertimbangkan dulu 10 bilangan dua angka ya enggak? Kalau kita mulai dari 10 sampai 19, nah yang satu angka 4 kan yang ini, ya kan? Yang satu angka 0 kan yang ada di sini. Nah, kayak sekarang kalau dari 20 ke 29, yang nol, yang empatnya ini, yang satu angka nolnya yang ini, ya kan? Sama juga ketika di 30, yang satu angka 4 di sini dan yang nolnya di 30. Tapi kalau ketika di sini, dari 40 sampai 49, nah ini kan empatnya banyak ya kan? Kecuali yang 44. 44 nggak masuk karena kita kan maunya satu angka 4. Di sini kan dua. Makanya yang kita ambil itu 40 sampai 43, 45 sampai 49. Nah, di sini ada 9 bilangan dengan satu angka 4 dan satu bilangan dengan satu angka 0. Jadi, berikutnya gimana? Kita tuliskan seperti ini. Nah, yang 4 itu yang mana? Dan nolnya yang mana? Yang ini. Nah, benar ya kata kata Naila tadi, yang banyak adalah 4. Berarti kalau kita gabungkan yang tadi, seperti ini kan? Nah, jadinya bilangan yang paling banyak itu punya Rani dengan satu angka 4. Oke, next. Yusuf mendapat sebuah buku catatan tempat dia menuliskan pengamatan tentang alun-alun dan menara jam. Dia dengan rapi menomori semua halamannya secara berurutan. Untuk menomori halaman-halaman itu, Yusuf menggunakan 51 angka. Berapa lembar buku catatan Yusuf? Oke, bisa dipahami dulu soalnya? Hmm, Atau kita ulang bacanya? Bisa. Bisa. Nah, Yusuf kan menuliskan 51 bilangan ya. Kita cek dulu. Satu lembar itu kan ada dua halaman ya kan? Nah, setiap sisi lembar itu adalah satu halaman. Nah, sekarang kita tuliskan semua bilangan yang satu angka. Misalnya dari 1 sampai 9, ini kan 9 angka, ya kan? Nah, kalau 10 sampai 19 itu kan 10 bilangan, tapi kalau kita bawa angka berapa angka?
Kalau 10 sampai 19 itu kan ada 10 bilangan, tapi angkanya ada 20. 20. Bisa dipahami dulu? Bisa. Bisa. Nah, sekarang berarti kita udah dapatkan 20 tambah 9 baru 29, sedangkan Yusuf kan menuliskan 51 ya. Nah, sekarang kita cek lagi. Kalau dari 20 ke 29 itu ada 10 bilangan. Kalau kita bawa ke angka juga 20. Berarti 29 kita tambahkan 20 lagi sama dengan 49 angka. Iya. Mm-mm. Nah, untuk bisa ke sampai 51 berarti kita butuh satu halaman lagi yang nomornya itu 30. 30 itu kan dua angka. Berarti 49 kita tambahkan 2 sama dengan 51 angka. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu? Bisa. Jadi berapa banyak angka yang digunakan untuk menuliskan bilangan 1 sampai 30 adalah 51 angka. Nah, kalau gitu berapa halaman yang diberi nomor oleh Yusufnya? Hmm, tiga Berapa puluh halaman? Ya, 30. Kalau ditanya lembar berapa? Ingat lembar, satu dua lembar itu puluh kan apa? 20. Oke. Kalau tadi banyak halaman yang diberi nomor adalah 30 dan berapa lembar di album Yusuf itu adalah 15. Kenapa 15? Karena kan satu lembar itu ada dua halaman ya. Jadinya 30 kita bagi dua sama dengan 15. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Lanjut. Rani memiliki dua lembar kertas merah dan kertas kuningnya ada 3 lembar. Yang kertas hijau ada 1 lembar. Sekarang Rani memotong setiap lembar kertas yang bukan kuning menjadi 3 bagian. Berapa banyak pemotongan yang dilakukan oleh Rani? Oke, sekarang untuk menyelesaikannya kita cek satu-satu. Rani memotong setiap lembar menjadi berapa bagian dari Menjadi soalnya? 3 bagian. Oke, jadi 3 bagian. Nah, untuk dapatkan 3 bagian, berapa banyak potongan yang perlu kita buat supaya Dua. dapat 3? Berarti kita potong 2 kali seperti ini. Nah, dapat 3 bagian. Nah, lembar kertas warna apa yang dipotong oleh Ayu? Yang dipotong oleh Ayu, yang maksudnya yang dipotong oleh Rani ya, Hmm, Kertas merah dan kertas hijau. merah dan hijau. Berapa banyak lembar kertas merah? Ada 2. Berarti masing-masing dipotong 2 kali. Jadi total potongannya adalah 4. Nah, sekarang kertas hijau. Lembar hijau yang ada kan cuma 1. Kalau kita potong mau jadi 3 bagian, berarti kita potong 2 kali lagi. Ini 2 potongan. Nah, totalnya ada berapa potongan? 6. Ada 6, 6. 6 potongan. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak. Itu kita lanjut. Nah, untuk soal ini, Naila coba baca. Dimas memiliki 5 mobil lebih sedikit daripada Budi. Mm-mm. Secara keseluruhan, jumlah mobil Budi dan Dimas adalah 7 lebih banyak daripada jumlah mobil Dimas. Mm-mm. Berapa banyak mobil yang dimiliki Dimas? Oke. Nah, sekarang Dimas memiliki 5 mobil lebih sedikit. Kalau kita gambarkan seperti ini. Kita menggunakan segmen ya.
Misalnya Dimas dan Budi. Dimas yang warna kuning, Budi yang warna hijau. Nah, Dimas memiliki 5 mobil lebih sedikit daripada Budi. Tapi kalau kondisi kedua soalnya gimana? Dimas plus Budi itu sama dengan 7. Ya kan? Nah, sekarang berapa banyak mobil mobil Budi? Banyak mobil Budi memiliki 7 mobil. Kalau gitu Dimas berapa? Dimas karena dia 5 lebih sedikit daripada Budi, jadinya 7 kita kurang 2 sama dengan 7 kita kurang 5 sama dengan 2. Jadi mobil Dimas itu 2 dan Budi ada 7. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Ah, sekarang kita bekerja di platform lagi nih. Ya, bentar share screen. Nah, ini dia. Citra menempelkan 3 stiker bulat dengan urutannya seperti ini. Pertama kuning, kedua biru, ketiga merah muda. Pola apa yang dibentuk oleh citra tersebut? Ini nih. Yang ini coba kita cek ya, benar nggak ya? Nah, benar. Oke, lanjut. Di piring orange, abu-abu, dan hijau ada sayuran. Nah, warna mentimun tidak cocok dengan warna piring yang sama dengan dirinya sendiri ya, itu maksudnya. Nah, kemudian tomat tidak ada di piring hijau atau piring orange. Berarti tunjukkan sayuran apa yang ada di piring tersebut. Wortelnya di mana? Wortelnya di sini, oke. Kalau gitu, mentimun. Hmm, ini di sini. Oke, coba lihat. Warna mentimun tidak cocok dengan warna piring yang sama dengan dirinya sendiri. Mm-mm. Oke. Nah, berarti tomat yang di hijau ya. Coba kita cek. Oke, nice. Benar. Salah-salah. Coba kita cek lagi nih, Naila. Kayaknya ada yang salah deh. Kita ulang ya. Cek lagi soalnya. Timun tidak cocok dengan warna piring yang sama dengan dirinya itu yang hijau. Tomat tidak ada di piring hijau. Nah, ini dia. Tomat tidak ada di piring hijau atau piring orange. Berarti tomat itu harusnya di sini. Ya kan? Mm-mm. Nah, kalau gitu, ini di sini. Oke, kita cek. Nah, baru benar. Lanjut nomor 3. Boleh dibaca lagi soalnya? Arif menggambar kotak yang terdiri dari 9 kotak kecil Mm-mm. dan warnai 7 diantaranya dengan warna merah. Iya. Kemudian Arif mewarnai 5 kotak dalam kotak ini Mm-mm. dengan warna biru, sehingga tidak ada kotak yang tersisa tanpa warna. Kotak yang diwarnai dengan pensil merah dan biru menjadi berwarna ungu. Berapa banyak kotak ungu di dalam kotak ini? Oke. Nah, bisa dipahami dulu maksud soalnya?
Bisa. Bisa. Oke, kalau gitu Naila dapat nggak berapa banyak kotak ungunya? Oke. Mhm. Ungu, ungu. Terus ungu. Berapa? Tiga. Ya, benar. Tiga. Oke, kita centang. Ya, jawabannya betul ya, Naila. Nih, Naila keren nih dapat jawabannya. Oke, nomor 4. Susun angka 53, 80, 16, 42, dan 79, sehingga setiap panah mengarah dari angka yang lebih besar ke yang lebih kecil. Hmm, 80, terus 79, 53, oke, 16. Oke, yakin ya ini jawabannya? Iya. Yakin. Coba kita ini 53, 80, 42, 79, 16. Kita cek ya. Oke, bener. Oh, ada bagian duanya nih Naila. Tapi yang ini udah bener ya. Ini benar. Nah, nomor duanya. Mana nih? Wah, nomor duanya susun angka 68, 29, 30, 1, 94, dan 50. Tapi panahnya itu mengarah dari angka yang lebih kecil ke yang lebih besar. Kebalikan dari yang tadi berarti ya? Silahkan. Susunan angkanya seperti apa? 94, kemudian 29, 31, 68. Oke, nih kita kunci ya jawabannya. Ya, coba kita ketikkan 50, 31, 94, ini 29, 29, dan ini 68. Kita centang. Oke, semuanya benar. Terakhir nomor 5, cari tahu aturan apa yang digunakan untuk menuliskan angka-angka pada dua gerbong pertama.
Ini harusnya ada satu lagi nih gerbongnya ya. Iya, ada satu lagi. Belum muncul kah? Oke. Dengan aturan yang sama, masukkan angka ke dalam kotak yang kosong, yaitu yang kosong ini, yang ini, dengan ini. Nah, kalau gitu kita lihat dari gerbong yang warna hijau nih. Kira-kira untuk mendapatkan angka di tengah itu caranya gimana, Nail? Dela- 28 ditambah dua Mm-mm. belas Oke, dapatnya 40 ya. Nice. Berarti kalau kita lihat dari bawah, 45 dikurang 5. Nah, kalau gitu gerbong kuning gimana? Gerbong kuning yang di tengah dulu adalah 16. Oke. Berarti yang di bawahnya gimana nih? 23 dikurang berapa yang hasilnya 16? 7. Oke, benar. Nah, kalau gitu yang untuk gerbong warna ungu berarti angkanya berapa? Yang kita tentukan yang di atas dengan yang di tengah nih. Hmm. Oke, berarti yang ini 9 ya. Nah, yang di atasnya pasti 19. angka 1 ya. Eh, tadi berapa Naila bilang? 19, Miss. 19. Iya. 20 dikurang 11 berapa? 9 gak sih? Oh iya. 9 tambah 11 pas 20. Jadi yang di atasnya ini angka berapa ditambahkan 8 hasilnya 9 itu angka 1. Satu. Ya, oke, kita cek. Nah, udah. Berarti semua tugas untuk lisan 10 ini memang di lisan 10 cuma 2 tugas ya, dan itu sudah kita selesaikan semua. Nah, materi kita juga udah selesai nih. Kalau gitu, kita kan masih ada waktu. Berarti kita bahas hal yang lain ya. Em, oke, sekarang nih Miss mau tanya, udah belajar math nggak di semester ini? Udah. Udah ya. Materinya tentang apa, Naila? Materi saya itu tentang kayak gimana ya tadi itu kayak begini, Miss. Ya, gimana? Hmm, oke. Kayak buat tabel, Mm-mm. kayak kali gitu, Miss. Kayak misal eh, ada toko, jadi kayak dikurang atau ditambah gitu. Kayak misal tokonya Mm-mm. hari pertama itu eh, tokonya jual 80 barang. Oh, 80 Terus barang. Terus? besokan harinya jualnya jadi eh, Oh iya, iya. Oke, berarti ini tentang data ya? kayak 72 barang. Terus Heeh. dicari tahu itu kayak perkalian berapa gitu, Miss. Oh, oke. Nah,
Em, kalau materi dari semester sebelumnya tentang apa, Nel? Masih ingat nggak? Tentang, seingat saya itu, hmm, ada Iya, ya ingat aja. Yang ingat KPK aja. SPB, Terus, terus eh, eh, pem- eh, pecahan udah belajar nggak? pecahan, ya pecahan, Mm. desimal, terus persen, Persen, ya. sama Kalau mm, pembagian. pembagian. Nah, kalau gitu, em, kalau bangun datar udah pernah dipelajari? Udah. Nah, kita juga udah bahas kemarin ya tentang bangun datar ya, ya kan? Nah, dari materi-materi itu ada yang sulit dulu nggak? Khususnya dari Nala. Misalnya ini sulit nih, Miss. Ada nggak? Belum. Enggak ya? Oke, kalau gitu em, materi Naila tadi itu kalau misalnya nggak salah, kurikulumnya Merdeka atau Cambridge ya? Kayaknya tadi itu Mm-mm. apa tadi Miss yang kedua? Yang ini, kalau kurikulum di sekolah Naila itu kurikulum Merdeka atau yang Cambridge ya? Cambridge itu yang Kurikulum ini loh, yang merdeka. kelas internasional, enggak? Enggak. Oh, enggak. Kurikulum merdeka. Nasional, oh oke gitu. Baik, kalau gitu, kalau kita ada waktu minggu depan, kita boleh bahas juga tuh seperti yang tadi. Nah, tapi sekarang Miss mau kenalkan nih. Naila sudah belajar satuan pengukuran waktu nggak ya? Hmm, Di, kayaknya enggak. oke, kita buka dulu ya sebentar. Satuan waktu, mana dia? Hmm, Oke, wait. Hmm. Kalau rasio dan proporsi udah belajar juga nggak? Hmm, kayaknya belum Miss. Belum ya, oke nggak apa-apa. Iya, karena kan Naila kelas 4 kan ya? Iya. Oh, oke. Tapi satuan waktu ini sebenarnya di kelas 5, tapi nggak apa-apa kita bahas aja ya. Nah, satuan waktu itu hari, bulan, dan jam. Sama menit juga detik. Nah, untuk mendahulukan itu, coba kita baca dulu nih jam analog. Ini kan namanya jam analog ya. Nah, gambar yang pertama sebelah kiri kita bacanya berapa tuh? Hmm, Kalau misalnya ini hmm, jam 12 siang deh, jam 12 siang. Nah, hmm, oh ya, kalau untuk jarum pendek kan biasanya jam, yang panjangnya menit ya, kayak benar. Sekarang gambar keduanya, ya, gambar yang keduanya. Heeh. Ya, itu kalau jam 1 malam. Itu 01, 01. Oh ya, itu kalau 01 malam ya. satu malam. Oke. Atau jam 13 siang, terus lewat berapa menit? Oke, lewat 20. Kemudian gambar yang ketiga, di kanannya. Coba Naila isi sampai yang ini ya, yang baris bawah. Ini yang hitungan malam apa pagi Miss? Oke, kita hitung yang pagi aja dulu ya. Pagi, ini sore, ini malam.
Ini yang malam. Oke. Kalau malam berarti 23. Itu belum nyampe 23 nggak sih, Naila? Berarti harusnya 22 dulu. Mm-mm. 22. Oke, benar. 22 lewat 40 menit. Nah, ini kan tentang waktu ya. Sebelumnya kalau tentang panjang, panjang udah pernah dipelajari juga nggak? Misalnya dari kilometer, hektometer. Udah pernah? Hmm, Belum. Oke, ini kan kalau satuan waktu. Nah, coba Miss kenalkan aja ya. Kalau ini kan kita punya kilometer, terus ada hektometer, ada dekameter, ini ada meter, sentimeter, waduh, milimeter, wait, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter dulu, baru sentimeter, terakhir adalah milimeter. Nah, yang biasanya kita bahas-bahas kalau seperti di bangun datar kemarin ya, kan ada kita gunakan meter atau sentimeter ya kan? Nah, ini kita punya yang lainnya, ada kilometer sampai milimeter. Nah, setiap misalnya kilometer kita jadikan ke hektometer, berarti kita kan turun satu tangga ya, ya kan? Kalau kita turun satu tangga, itu kita kalikan 10. Nah, misalnya kalau kilometer ke meter, turunnya berapa tangga? Satu, dua, tiga. Berarti dikali berapa, Naila? Kali? 40. Ya, ini kan kali 10, ini kali 10 lagi, kali 10 lagi, berarti totalnya ada 1000, ya nggak? Heeh. Nah, nanti kalau misalnya dari, wait, kita mau dari meter ke sentimeter nih, Naila. Meter ke sentimeter turun berapa tangga? Satu, Hmm, dua, ya kan? Nah, berarti dikali berapa tuh? Ini kali 10, ini kali 10, berarti totalnya dikali 100. 100. Nah, itu kalau turun, ini kalau mengkonversi sih. Misalnya kilometer kita bawa ke meter atau kemana aja. Yang penting kalau dia ke bawah itu dikali 10. Tapi kalau di atas kemana? Misalnya meter jadikan kilometer. Oh, jangan ke kilometer dulu deh, meter ke dekameter aja. Nah, kalau dia naik itu dibagi 10. Kalau ke kilometer berarti dia naik satu, 2, 3, berarti dibagi 1000. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa, kita kembali ke waktu ya. Sekarang kita bahas yang waktu dulu nih. Nah, untuk pembacaan jam analog udah bener ya? Kalau gitu kita coba buka satuan waktu yang lainnya. Ini ya. Nah, ini pengenalan satuan waktu. Berbagai satuan waktu dan hubungannya. Kalau 1 tahun itu kan kita punya berapa bulan? 12. 12 bulan. Nailan lahirnya bulan berapa? Juli. Juli. Oke. Kalau minggu berarti ada, kalau 1 bulan ada Minggu. 4 minggu. 1 minggu itu ada Hari. 7 hari. Kalau 1 hari itu ada 24 Jam. jam. 1 jam itu berapa menit? 60. 60. 1 menit berapa detik? 60 detik. 60 detik. Oke, jadi itu satuan waktu ya. Nah, sekarang kita ke tahun dulu nih.
Naila pernah dengar nggak ya ada tahun Kabisat dan tahun Masehi? Tahu. Oke, udah tahu perbedaannya apa saja? Oke, ini kita skip aja ya. Saya Udah ingatnya tahu? kan tahun kabisat itu Mm-mm. Februarinya jadi 29 hari. Iya, nah tahun kabisat itu adalah kalau satu tahun itu jumlah harinya ya totalnya 366. Eh, ini kejauhan nih. Kalau tahun kabisat, jumlah hari dalam setahunnya itu 366 dan di Februarinya itu 29 hari. Jadi misalnya nih Naila ada teman kita yang lahir tanggal 29 itu gimana? Ulang tahunnya sekali 4 tahun gitu ya. Hmm. Nah, karena tahun kabisat ini adalah tahun yang habis dibagi 4. Contohnya itu tahun 2020 dan 2024 kemarin. Nah, yang akan datang tahun kabisat itu adalah 2028 dan 2032 dan seterusnya. Pokoknya dia habis dibagi 4. Nah, Itu tahun kabisat. Nah, kalau tahun Masehi gimana? Kalau tahun Masehi berarti tahun yang bukan tahun kabisat dan jumlah hari dalam tahunnya itu cuma 365 gitu. Ya, sekarang udah tahu ya perbedaannya. nah, Nah, oke. Sekarang kita cek berapa hari setiap bulan itu sih? Kalau tadi kita punya satu tahun itu ada 12 bulan, nih ya, jumlah hari per bulan. Jumlah hari yang 31 itu ada di bulan Januari, Maret, Mei, Agustus, Juli, Desember, dan Oktober. Tadi Naila lahirnya bulan Juli ya? hmm, Oke, berarti di bulan itu ada 31 hari. Nah, yang lainnya, yang 30 itu April, Juni, September, dan November. Nah, yang spesial ini adalah bulan Februari. Kalau tahun Masehi dia 28, kalau tahun Kabisat dia 29. iya. Nah, ini juga sangat penting ya. Misalnya kan ke depan kita ada soal-soal cerita yang menentukan berapa hari dalam bulan. Nah, untuk mempermudah, kita boleh gunakan trik ini. Kita boleh hafal juga berapa hari dalam per bulan, tapi atau kita gunakan trik ini boleh sih. Coba kita kepalkan tangan. Atau gini ya. Trik ini udah tahu nggak ya sebelumnya? Udah dikasih tahu sama ayah. Oke, berarti seingat Nela gimana yang Hmm, menggunakan trik ini? ini kalau yang ada bagian yang tingginya itu 31, Terus kalau di tengah-tengahnya berarti 30. 30 atau ke bawah. Iya. Oke, kalau gitu boleh kita hitung dulu nggak sih? Dari Januari. Berarti kita mulai Januari, dari sini ya. hmm, Januari, Januari, Juli, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berarti Juli Juli di kelingking ini ya. Terus perhitungan Agustusnya gimana? di jempol. Di jempol. Atau kalau Miss boleh gini juga sih. Ini kan tadi Juli. Berarti hitung lagi dari sini Agustus, balik ke sini September, Oktober, November, Desember. Mm-mm. Oke, aman? Aman ya? Hmm, Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, oke, sekarang kalau kita konversi satuan waktu, misalnya kita punya 1 jam tadi kan 60 menit. Nah, 1 menit itu 60 detik. 1 jam berarti berapa detik? Nah, 1 jam itu kan tadi 60 menit. Karena kita mau jadikan detik, berarti dikali 60. 60. Mm-mm. 60 kali 60 dapatnya
tiga ribu 3.400. enam ratus detik. Oke, sekarang kalau 2 jam, Naila. 2 jam berapa detik? 2 jam. Nah, gini, 2 jam, jadikan berapa menit dulu? Menit, terus nanti berapa detik? Berarti Mm-mm. Oke, boleh juga. Dikali 2. Ya, berarti berapa? Nah, kalau perkalian ada nol nol ini nggak usah diikutkan aja. Nanti ditambahkan aja. Ya nggak sih? Mm-mm. Coba, tadi kan 3.600. 36 kalikan 2. Mm-mm. 2 kali 3 6 tambah, ya 7. 72. Berarti tadi nolnya ada 2 ya. mm, Jadinya 7.200. Itu detik atau menit? detik. Detik. Oke. Nah, sekarang 8 jam berapa menit? Nah, ya. Hmm, 8 jam kita bawa ke menit. 60 kali 8. Iya, benar ya. 6 kali 8. Iya, 480 menit. Betul ya? Berarti kalau nanti mau jadikan detik, kalikan dengan 60 aja, ya kan? Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita punya nih, ya kita lihat contoh yang ini ya, penjumlahan satuan waktu. Yang ini nih, jika sekarang pukul 9:15, 2 jam 45 kemudian itu pukul berapa? hmm, 12. Iya, jam 12 pas ya? hmm. Oke, nah benar. Sekarang 3 jam 20 menit tambah 1 jam 45 menit. Berapa? Berarti gabungkan yang jam dengan jam, yang menit dengan menit. Oke, 4 jam 5 menit. Nah, cara berarti yang Naila lakukan tadi apa? Dua ini Mm-mm. 3 ditambah 1, 20 ditambah 45. Tapi limanya saya pindahin soalnya ini udah jadi 60. Iya, betul. Nah, 3 tambah 1 kan 4. Nah, tadi kan 65. Yang 60 jadikan 1 jam. Nah, harusnya ini ditambah 1 lagi, ya kan? Heeh. Berarti jadinya jamnya adalah 5 jam, Nih, 5 jam 5 menit. Bisa dipahami dulu ya? bisa. Aman kan? Oke, aman. Nah, sekarang nomor 3. 2,5 jam berapa menit? Hmm, 2,5 itu artinya apa, Naila? 2,5, 2 Heeh. jam 5 menit. 2 jam 5 menit? Ah, Yakin? 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit. Kalau gitu seperempat jam berapa menit? Seperempat jam Heeh. 30. Oke, kita cek dulu. Kalau 1 jam kan 60 ya. Setengah jam 30. Itu yang setengah. Berarti kalau seperempat berapa? Hmm,
10. 15. Kan dia Oh enam iya, puluh menit. Ya kan? 60 kalau setengah dari 60 kan 30. Seperempat dari 60 15. Oke, yang terakhir, ini ada dua soal lagi. Nggak apa-apa kita kerjakan ya. Naila sibuk nggak setelah jam kelas ini? enggak. Ah, nggak. Ya, sekarang nomor 4 nih. Jika 1 jam 30 menit yang lalu adalah pukul 14.20, berarti sekarang pukul berapa? Hmm, 15. Ya, benar 15. Menitnya 50. Oke, nice. Nomor 5. 4 jam 15 menit kurang 2 jam 40 menit. hmm, Oke, gimana ini? 2 jam. 2 jam, tapi yang Hmm, menitnya gimana? 15 kan nggak bisa mengurangi 40. hmm, Pinjam 1 jam dari 4 ini. berarti Pin- 75. Ya, 75 kurang 40 berarti berapa menit? 75 kurang 40. 25 kurang 40, 35. Oke, berarti menitnya adalah 35. Berarti ini kan sisa 3 jam ya. Ini sisa 3 jam dikurang 2 jadinya satu Dan jam. Oke, nah mantap ya. Nah, sebelum kita akhiri kelas malam ini, Naila boleh em, simpulkan nggak ya kita udah belajar apa saja? belajar yang tadi yang Dari awal eh, coba, yang dari awal. Tentang, soal cerita. ya sebelum soal cerita kita perhitungan lisan dulu kan? Hmm, Terus soal cerita, terus apa lagi? hmm, yang mengerjakan soal. Mm-mm. Habis itu bahas yang kilometer, Heeh. kilometer, Mm-mm. hmm, Ya kalau nggak meter, meter ya. Kalau nggak ingat semua itu nggak apa-apa. Yang terakhir ini adalah satuan tuh waktu. Oh ya, kalau tadi kilometer, kalau dia turun satu tangga dikali atau dibagi ya? dikali, Kali 10. dikali Kalau dia naik tangga berarti dibagi 10, 10. Berarti kalau naik 2 tangga dibagi berapa? 100. Ya, oke, mantap ya. Nah, ada materi yang sulit nggak dari malam ini? Tidak. Tidak ya. Oke, kalau gitu terima kasih Naila sudah mengikuti kelas ini dengan baik dan sampai ketemu di minggu berikutnya ya. Minggu berikutnya kita tetap di jam jam 7 ya startnya. Hmm. Oke, terima kasih Naila. See you, bye. Hmm. Bye. Kita matiin Zoom-nya ya. Ya. Ya.